kisi tentang kompetensi teknis, analis SDM, dan Pranata. Kali ini kita akan membahas tentang penghargaan, teman-teman. Jadi, penghargaan ini diberikan kepada PNS dan P3K. Jadi, dua-duanya dapat penghargaan. Untuk jenis-jenis penghargaannya sendiri, yang pertama itu ada tanda kehormatan. Kemudian ada kenaikan pangkat istimewa yang sudah kita bahas sedikit di video sebelumnya. Kemudian ada kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Untuk P3K itu sama, bedanya adalah P3K itu tidak ada kenaikan pangkat istimewanya, teman-teman. Jadi untuk P3K itu hanya diberikan tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sama dengan PNS, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan, kecuali kenaikan pangkat. Karena P3K nggak ada kenaikan pangkatnya. Oke teman-teman, untuk kenaikan pangkat istimewa sendiri kita udah bahas sedikit ya di video sebelumnya kalau kenaikan pangkat istimewa itu adalah suatu kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. Nah, jadi kepada PNS yang semisal dia mempunyai prestasi kerja yang luar biasa atau memberikan penemuan baru, nah itu bisa diberikan kenaikan pangkat istimewa. Kemudian untuk tanda kehormatan ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu bintang, yang kedua Satya Lancana, yang ketiga Samkarya Nugraha. Cuma di sini saya hanya akan bahas yang Satya Lancana ini. Jadi yang 2 ini nggak akan saya bahas. Karena untuk ASN paling sering itu ya Satya Lancana ini teman-teman. Nah untuk Satya Lancana itu terbagi 3 ya, terbagi 3 ada Satya Lancana 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, jadi untuk Satya Lancana Karya Satya ini diberikan kepada PNS atau ASN ya yang sudah mengabdi secara terus-menerus sekurang-kurangnya 10 tahun. Nah, kemudian ada juga yang namanya Satya Lancana 20 tahun. Sesuai namanya, ini diberikan kepada ASN yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Dan yang terakhir adalah Satya Lancana 30 tahun. Ini diberikan kepada ASN yang sudah mengabdi sekurang-kurangnya 30 tahun, teman-teman. Jadi ini jenis-jenis Satya Lancana Karya Satya. Singkat saja ya teman-teman untuk materi penghargaan. Sudah selesai. Jadi singkat saja. Nah, untuk saya mengingatkan kembali ya, ini adalah materi kita yang sudah kita bahas sampai sejauh ini. Jadi saya masih membahas tentang manajemen ASN, teman-teman. Dari manajemen ASN ini saya sudah membahas dari poin A tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan juga sudah, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan sampai penghargaan. Ini sudah kita bahas, hampir selesai teman-teman untuk manajemen ASN. Jadi materi kita hampir selesai. Untuk disiplin, saya nggak akan bahas lagi, karena ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi bisa dilihat tentang disiplin ya, itu saya sudah bahas. Kemudian untuk di P3K sama ya, poin A sudah dibahas, B, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, kemudian pemberian penghargaan, disiplin juga sudah, berarti sisa pengembangan kompetensi, kemudian pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Ya, jadi materi kita hampir selesai untuk manajemen ASN. Nah, kemudian saya ingatkan kembali untuk kisi-kisinya yang sesuai surat edaran dari Menpan, kalau manajemen ASN ini menjadi kemampuan khusus yang harus dikuasai oleh teman-teman semua. Manajemen ASN ini ya terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Kemudian ini masih ada beberapa materi lagi ya, baik itu manajemen SDM strategik, Human Capital Management,
dan beberapa materi yang lain. Ini masih banyak ya untuk yang analis SDM aparatur. Tapi untuk teman-teman yang pranata ini hampir semua sudah saya bahas. Untuk teman-teman yang pranata ya. Untuk teman-teman pranata, poin 1 sudah dibahas, ya kan? Kemudian kepangkatan juga sudah, tapi kepangkatan ini saya kan masih bahas teman-teman. Khusus untuk kenaikan pangkat ya. Itu nanti saya akan buat videonya sendiri. Pangkat dan jabatan sudah, pengembangan kompetensi belum ya, pengembangan karir sudah, mutasi, promosi, penugasan ASN sudah juga, penilaian kinerja, penghargaan, gaji dan tunjangan, fasilitas belum. Nah, hampir semua sudah kita bahas. Untuk cuti ini sebenarnya saya ada video juga ya tentang cuti teman-teman. Teman-teman bisa scroll ke bawah, saya ada bahas cuti ASN, itu semua sudah saya bahas sih teman-teman. Nah, untuk yang pemberhentian, saya sudah bahas di video latihan soal P3K, saya bahas sedikit. Sama jaminan pensiun dan hari tua, itu juga udah saya bahas sedikit. Oke ya, ini cuma sedikit mengingatkan aja kepada teman-teman. Nah, di video-video selanjutnya kita akan bahas tentang materi yang lain seperti manajemen talenta, kemudian ada WBK, WBBM, ini terkait dengan pengelolaan zona integritas. Nah, nanti kita akan bahas semua itu. Oke teman-teman, itu ya. Ini saya mengingatkan aja. Semoga teman-teman masih semangat belajarnya dan semoga video-video saya bermanfaat untuk teman-teman, dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman selalu mencari referensi belajar yang lain. Jadi semakin banyak referensi belajar kalian, itu semakin bagus teman-teman. Dan ingat kalau semisal kalian punya kesempatan mengikuti latihan soal, semisal ada yang adakan tryout apa segala macam, itu diikuti aja, itu sangat membantu untuk belajar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.